Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azra Alifah Faras dari kelas B KM1, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Manajemen Rumah Sakit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang oogenesis dan spermatogenesis. Yang pertama, oogenesis adalah proses perkembangan oosit atau sel telur matang yang berlangsung di dalam ovarium. Yang kedua, oogenium adalah sel awal dalam gametogenesis, sel telur atau oogenesis pada wanita. Lalu selanjutnya membelah secara mitosis untuk membentuk sel-sel lalu memulai proses meiosis. Terdapat 2 kali pembelahan meiosis. Setelah terjadi tahap pembuahan, oogonium akan mengalami tahap pematangan. Akhir meiosis 1 akan terbentuk oogonium 2 dan akhir meiosis 2 akan terbentuk ootit. Oosit primer yang mengalami meiosis 1 akan menghasilkan 2 sel yang tidak sama ukuran. Badan polar primer, meiosis 2, badan polar sel-sel haploid hasil meiosis 2. Lalu oosit sekunder, sel hasil pembelahan mitosis oogonium, terbentuk ootit. Ootit akan mengalami perubahan bentuk menjadi gamet, lalu menjadi ovum, sel telur yang matang, haploid hasil akhir dari proses oogenesis. Selanjutnya yang kedua yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan dan perkembangan sperma yang berlangsung secara terus-menerus dan dalam jumlah besar pada laki-laki dewasa. Spermatogonium memiliki kromosom yang berjumlah 23 pasang dan merupakan awal proses, lalu mengalami proses mitosis dan berubah bentuk menjadi spermatosit primer. Membelah spermatogonimus secara mitosis. Spermatosit primer mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan berubah bentuk menjadi spermatosit sekunder. Kromosom tidak berpasang dan terjadi pembelahan lagi pada meiosis kedua menjadi spermatid, lalu tidak mengalami pembelahan lagi sesuai keadaan yang terjadi, lalu terjadilah spermatozoa yang sudah selesai dan akan menuju tempat penyimpanan sperma sementara atau melalui testis. Lalu di sini ada bagian sperma. Yang pertama ada bagian kepala. Di bagian kepala itu ada akrosom, organel membran yang menutupi sebagian besar kepala sperma. Lalu ada nukleus, inti sel yang berisi materi genetik. Nah, di bagian tengah itu ada bagian leher, bagian yang menghubungkan kepala dan bagian tengah sperma. Lalu ada mitokondria atau bentuk spiral, organel sel yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga sel. Lalu di bagian akhir ada ekor dan membran plasma, lapisan tipis yang melapisi seluruh permukaan sel. Selanjutnya di sini ada ovum struktur. Yang pertama ada nukleus, inti sel yang berisi materi genetik. Lalu ada plasma membran atau vetilin membran, membran sel yang membatasi isi sel dari luar. Lalu ada perivetilin space, ruang sempit di antara membran sel dan zona pelusida. Lalu ada zona pelusida, lapisan luar sel telur yang terdiri dari glikoprotein. Sitoplasma, cairan sel yang mengandung organel dan materi pembentuk sel. Ada nukleus, mengendalikan semua kegiatan sel. Lalu ada korona radiata, lapisan sel folikular yang menempel langsung pada membran sel telur. Dan yang terakhir adalah follicle cells, sel-sel folikular yang mengelilingi sel telur. Selanjutnya ada fertilisasi. Fertilisasi adalah proses pembuahan yang terjadi ketika sel telur dan sel sperma bertemu dan bergabung membentuk sel baru yaitu zigot. Fertilisasi terjadi di tuba Fallopi, bukan di rahim. Fertilisasi hanya bisa terjadi pada saat ovulasi. Pada pembuahan, sel telur dan sel sperma bersatu di tuba Fallopi. Zigot bergerak menuju tuba Fallopi, lalu membelah menjadi beberapa sel, menjadi 8 sel, lalu menjadi morula. Embrio, tahap awal perkembangan yang terdiri dari 12-32 sel. Lalu, sperma dan sel telur berjalan di saluran tuba, lalu zigot berjalan melalui tuba Fallopi. Zigot berubah menjadi morula, morula mencapai rahim dan berkembang menjadi blastosista menempel pada lapisan dinding rahim atau endometrium. Blastosis embrio menempel dan tertanam pada lapisan rahim. Embrio, tahap awal perkembangan makhluk hidup yang terjadi setelah zigot dan sebelum terjadi janin. Pembuahan biasanya terjadi dalam waktu 24 jam setelah sel telur dihasilkan. Selanjutnya, enzim dalam akrosom. Enzim yang membantu sperma menembus lapisan pelindung ovum. Lalu ada membran plasma ovum yang mengelilingi dan membatasi sel. Selanjutnya ada zona pelusida atau lapisan pelindung di sekitar ovum.
Lalu ada badan basal sperma, bagian dasar sperma sebagai penghubung antara kepala dan ekor sperma. Lalu ada nukleus sperma, inti sel dari sperma. Dan yang terakhir ada granula kortikal, struktur yang membantu mencegah proliferasi sperma setelah fertilisasi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.